Ia naik ke punggung unta. Ia memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya menuju Sahara luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu-pemburu mereka untuk menyusulnya, dan usaha itu hampir berhasil. Tapi ketika Shu'aib melihat dan berhadapan dengan mereka, ia berseru, "Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah ahli panah yang sangat paling mahir." Kata siapa nih? Ya, gitulah. "Demi Allah, kalian tak akan berhasil mendekati diriku sebelum aku lepaskan semua anak panah yang berada dalam kantong ini. Dan setelah itu akan menggunakan pedang untuk menebas kalian sampai senjata di tanganku habis semua." Shu'aib terus berseru, "Majulah ke sini kalau kalian berani, atau jika kalian setuju, aku akan tunjukkan tempat penyimpanan harta bendaku. Asal saja kalian membiarkanku pergi." Mereka sama-sama tertarik dengan tawaran terakhir itu dan setuju menerima hartanya sebagai imbalan dirinya. "Memang dahulu waktu kamu datang kepada kami, kamu adalah seorang paling miskin. Nah, sekarang hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami sehingga melimpah ruah. Lalu kamu hendak membawa pergi bersamamu semua harta kekayaanmu itu?" Menunjukkan tempat disembunyikan hartanya itu hingga mereka membiarkannya pergi sedang mereka kembali ke Makkah. Anehnya, mereka mempercayai ucapan Shu'aib tanpa meragukannya sedikit pun, hingga mereka tidak meminta suatu bukti, bahkan tidak meminta agar ia mengucapkan sumpah. Kenyataannya ini menunjukkan tingginya kedudukan Shu'aib di mata mereka sebagai orang yang jujur dan tepat dipercaya. Pada hari itu ditinggalkannya segala emas dan perak serta kekayaan yang diperolehnya sebagai hasil perniagaan selama berbilang tahun di Mekah. Semuanya kekayaan ini dilepaskan dalam sekejap tanpa berpikir panjang. Ketika Rasulullah hendak pergi hijrah, Shu'aib mengetahuinya, dan menurut rencana ia akan menjadi orang ketiga dalam hijrah tersebut di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi orang-orang Quraisy telah mengatur persiapan dalam harinya untuk mencegah kepindahan Rasulullah. Shu'aib terjebak dalam salah satu perangkap mereka hingga terhalang untuk hijrah untuk sementara waktu. Sementara Rasulullah dengan sahabatnya berhasil meloloskan diri atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Shu'aib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan jalan bersilat lidah hingga ketika mereka lengah, ia naik ke punggung untanya. Ia memacu kudanya dengan sekencang-kencangnya menuju Sahara luas. Tetapi Quraisy mengirim pemburu mereka untuk menyusulnya dan usaha itu hampir berhasil. Tapi ketika Shu'aib melihat dan berhadapan dengan mereka, ia berseru-seru, "Hai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah ahli panah yang paling mahir. Demi Allah, kalian takkan berhasil mendekati diriku sebelum kau lepaskan semua anak panah yang berada dalam kantong ini, dan setelah itu akan menggunakan pedang untuk menebas kalian sampai senjata di tanganku habis semua." Shu'aib terus berseru, "Majulah ke sini kalau kalian berani. Atau jika kalian setuju, aku akan tunjukkan tempat penyimpanan harta rendahku. Asal saja kalian membiarkanku pergi." Mereka sama tertarik dengan tawaran terakhir itu dan setuju menerima hartanya sebagai imbalan dirinya.
Memang dahulu waktu kamu datang kepada kami, kamu adalah seorang miskin. Sekarang hartamu menjadi banyak di tengah-tengah kami hingga melimpah ruah. Lalu kamu hendak membawa pergi bersamamu semua harta kekayaan itu. Suhaib menunjukkan tempat disembunyikan hartanya itu hingga mereka membiarkannya pergi, sedang mereka kembali ke Mekah. Anehnya, mereka mempercayai ucapan Suhaib tanpa meragukannya sedikit pun, hingga mereka tidak meminta suatu bukti, bahkan tidak meminta agar ia mengucapkan sumpah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kedudukan Suhaib di mata mereka sebagai orang yang hidup dan dapat dipercaya. Ayo.